Assalamualaikum Sobat Football United. Gua ingin berbicara terkait dengan Andre Santos yang hari ini sudah diresmikan sebagai pemain Manchester United. Jadi sudah diperkenalkan di sosial media, di website Manchester United, di seluruh platform komunikasi Manchester United ya, terutama yang digital. Ini sudah diumumkan Andre Santos bahkan sudah mendapatkan nomor punggung, yaitu ada nomor punggung 17. Tapi yang menarik, ada komentar-komentar ataupun juga perkataan ya dari Andre Santos dan juga pihak-pihak lainnya, termasuk juga Jason Wilcox tentu saja sebagai salah satu pentolan manajemen di bursa transfer kali ini, memiliki komentar terkait dengan Andre Santos. Nah, gue kutip dari news aggregator MUFC MPB dan yang mengutip juga dari platform Manchester United ya. Segala hal tentang Manchester United itu istimewa. Sungguh perasaan yang luar biasa untuk bergabung dengan klub yang pernah diwakili oleh beberapa idola terbesar saya. Sebagai seorang gelandang, saya sangat senang memiliki kesempatan untuk belajar dari Michael Carrick. Dia adalah pelatih yang sempurna untuk membantu saya mengambil langkah selanjutnya dalam karir saya dan berjuang untuk mencapai impian saya. Semua orang mengatakan kepada saya tentang betapa ambisiusnya klub ini dan lingkungan luar biasa yang telah diciptakan di sini. Saya tahu betapa kuatnya skuad ini dan saya tidak sabar untuk berjuang bersama untuk memperebutkan trofi terbesar. Wah, ini ada pendapat yang menarik bagaimana dia mengatakan nama Michael Carrick untuk dia belajar ya, terutama dari posisi gelandang. Lalu dia juga mengatakan kalau sosok Michael Carrick ini dinilai sebagai sosok yang sempurna untuk membantu dia melangkah selanjutnya di dalam karir untuk mendapatkan impian. Artinya dia ingin ada kenaikan dalam tanda kutip ya, dari porsi permainan, level, kesempatan dan lain-lain dari yang dia didapatkan di Chelsea. Ya, kalau menurut gue jelas ini salah satunya yang terbesar adalah terkait dengan menit bermain yang diharapkan Andre Santos akan memiliki kesempatan yang lebih besar di Manchester United. Dia juga ternyata sudah mengamati klub ini cukup lama. Dia mengatakan bahwa Manchester United ini adalah klub yang istimewa dan juga ambisius. Nah, ini penting ya, dia ternyata juga menyebutkan kata ambisius. Dia menunjukkan menurut gue ya bahwa dia sendiri juga ambisius nih. Dia ingin mendapatkan atau mencapai hal-hal yang lebih tinggi lagi di karir dia sebagai seorang pemain ya. Lalu disebutkan juga bahwa Andre Santos ya, dia menyebutkan kalau dia sudah bertemu dengan Michael Carrick. Dia mengatakan bahwa saya bertemu dengannya sekitar 30 menit. Setelah pertemuan selesai, saya berpikir, wow, dia luar biasa. Saya sangat antusias untuk bekerja dengannya. Dan ini menurut gue juga salah satu situasi bahwa, karena ada banyak pendapat yang mengatakan, oke, mungkin banyak pemain tidak ingin datang ke Manchester United karena faktor profil dari Michael Carrick ini tidak sekuat manajer ataupun head coach sebelumnya atau bahkan yang lainnya di klub lain begitu ya, sehingga mungkin pemain lebih memilih untuk datang ke sana. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Andre Santos, menurut gua ini membuktikan kalau Michael Carrick juga memiliki semacam kayak ya personal yang bisa meyakinkan pemain untuk datang ke Manchester United. Dalam kasus lain ya, menurut gue seperti kayak Matheus Fernandes, apakah misalnya Matheus Fernandes lebih memilih project Roberto De Zerbi daripada project dengan Michael Carrick? Kalau dari informasi yang didapatkan, menurut gue ini bukan tentang masalah project, tapi ini tentang masalah gaji. Ini tentang bagaimana proses pembayaran transfer dengan struktur yang lebih simple, artinya lebih langsung ya. Sementara Manchester United ini kan menawarkan dengan add-ons. Kalau menurut gue lebih ke sana. Tapi kalau Andre Santos jelas dia mengatakan kalau dia ingin berkembang, dia adalah seorang yang memiliki ambisi yang besar. Dia berkata terkait dengan trofi dan dia teryakinkan dengan Michael Carrick. Dan menurut gue ini merupakan sebuah statement yang kuat ya, bahwa untuk menunjukkan siapa Andre Santos dan apa motivasi dia ya, apa yang dia inginkan juga di Manchester United. Menurut gue ya, dia memiliki karakter yang dari apa yang dikatakan ini merupakan karakter yang kuat juga nih, dan mudah-mudahan juga merupakan sesuatu yang bagus, terutama dari sisi karakter ya, karena kalau dari sisi teknis
Gua percaya Andre Santos merupakan salah satu pemain yang memiliki teknik bagus, kualitas bagus juga, dan potensi yang besar. Lalu disebutkan bahwa Andre Santos ini sudah berlatih di Carrington di hari ketika dia ini diresmikan, dan dia akan tersedia bahkan dari preseason Manchester United, pertandingan preseason pertama menghadapi Wrexham di Helsinki di akhir pekan ini. Dan ini juga menurut gua penting ya bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain di awal preseason. Mungkin belum secara komplit, artinya semua pemain datang, tapi paling tidak sudah ada duluan. Dan menurut gua penting juga bagi Andre Santos, pemain muda ini untuk beradaptasi, untuk bisa lebih cepat menyatu dengan klub, dengan rekan-rekannya, dengan gaya permainan Michael Carrick. Dan gue sebenarnya tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana Andre Santos ini berkiprah di preseason kali ini. Walaupun menurut gue ya, dengan kedatangan Youri Tielemans misalnya dan Kobbie Mainoo, apakah Andre Santos ini akan menjadi pemain cadangan atau pemain inti? Menurut gue salah satu faktor pentingnya adalah ya di preseason ini. Kalau Andre Santos bisa meyakinkan staf kepelatihan Manchester United, ya bukan tidak mungkin dia akan memiliki kesempatan yang besar ya, kemungkinan yang besar juga untuk menjadi starter di Manchester United. Dan ya, Manchester United musim ini akan berlaga di 4 kompetisi, akan memiliki banyak sekali pertandingan ya, dan menurut gua kesempatan bagi Andre Santos ini sangat terbuka. Tapi salah satu faktor terbesarnya adalah bagaimana dia juga bisa menunjukkan kemampuannya bahkan mulai dari awal nih di preseason. Lalu Jason Wilcox ini juga memiliki pendapat terkait dengan Andre Santos. Andre adalah gelandang luar biasa dengan kualitas teknik yang sangat baik dan kemampuan untuk mempengaruhi permainan di kedua ujung lapangan. Dia adalah target utama kami di posisi penting. Jadi kami senang dia akan bergabung dengan skuad Michael Carrick begitu awal di pramusim. Meskipun sudah memiliki pengalaman yang luas, kemampuan kepemimpinan dan membuktikan bakatnya di level tertinggi, Andre Santos masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh, dan kami tidak sabar untuk melihatnya berkembang di Manchester United. Ya, ini jelas bahwa Jason Wilcox ataupun Manchester United, manajemen Manchester United membuat keputusan untuk mendatangkan Andre Santos ini bukan hanya terkait dengan jangka pendek saja, artinya musim ini disebutkan bahwa ya dia memiliki kualitas teknik yang baik, kemampuan yang sangat luas ya di lapangan, daya jelajah yang juga sangat tinggi, merupakan salah satu target utama, tapi juga disebutkan memiliki potensi yang besar untuk berkembang lebih jauh. Jadi memang ada dua hal yang dilihat oleh manajemen Manchester United terkait dengan Andre Santos ini, yaitu adalah efek ataupun juga impact yang langsung bisa diberikan musim ini, sekaligus juga kesempatan untuk berkembang lebih jauh, lebih besar untuk periode-periode mendatang. Dan bukan tidak mungkin sih kalau seandainya memang ini berhasil ya, kita akan melihat Andre Santos lebih lama lagi di Manchester United. Secara keseluruhan dari apa komentar-komentar yang ada, baik itu dari Andre Santos maupun juga dari Jason Wilcox, menunjukkan bagi gua ya, paling tidak yang gua rasakan adalah sebuah optimisme bahwa Andre Santos ini merupakan paling tidak ya sampai dengan saat ini ya perekrutan yang membuat situasi positif, kalau gua katakan seperti itu. Apakah Andre Santos ini merupakan perekrutan yang tepat? Apakah dia bisa mengisi lini tengah Manchester United, meningkatkan kualitas di lini tengah? Ya, ini memang harus ditunjukkan, dibuktikan. Tapi dari berbagai analisa yang gue dapatkan, gue juga pernah bagikan ya di channel ini, bagaimana misalnya atribut-atribut dari Andre Santos ini yang ternyata juga menarik, seperti dibandingkan salah satunya dengan Tchouaméni kalau tidak salah ya. Dan pengalaman dia di Premier League, bagaimana media ataupun juga akun-akun sosial media, news aggregator yang terkait dengan Chelsea yang menyesalkan lepasnya Andre Santos ya, karena mereka juga mungkin melihat Andre Santos ini memiliki kualitas yang bagus dan potensi yang besar di periode selanjutnya. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa memang dia memiliki kualitas yang bagus. Tapi apakah kualitas ini
akan bisa mengangkat permainan Manchester United, ya salah satu hal yang penting juga dia harus bisa menyatu dengan Manchester United, dengan skuad Manchester United, dengan Michael Carrick dan juga staf kepelatihannya. Kenapa? Pada dasarnya sepak bola ini kan permainan tim. Ada tipe pemain yang ketika dia hadir dia bisa mempengaruhi banyak hal di atas lapangan, atau dia juga bisa menjadi sebuah kepingan yang hilang, yang sebagai pelengkap ya, katakanlah seperti itu tuh juga bisa. Tapi yang jelas sepak bola ini adalah permainan kolektif. Dan gua melihat juga ini merupakan salah satu faktor penting untuk berkembangnya Andre Santos bahkan di musim ini di Manchester United. Kok dia bisa menyatu, dia bisa mengerti terutama di posisi dia ya, di posisi lini tengah. Ini bisa menjadi hal yang memiliki potensi yang bagus lah di Manchester United. Masih harus ada kerja keras ya tentu saja yang dilakukan oleh sang pemain bersama dengan skuad Manchester United dan juga staf kepelatihan. Tapi sekali lagi dari sisi personal individu ini merupakan sebuah katakanlah sebuah bahan yang sangat-sangat bagus menurut gua untuk diolah selanjutnya di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.